Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebelum mempelajari pelajaran pada bab ini, ada kala lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita bahas, nantinya peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, pastinya sudah tahu dong, di dalam Islam ada rukun iman dan ada rukun Islam. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul, yang kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu sesuai dengan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Nah, dari hadis Ibnu Majah mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan secara lisan, kemudian melakukan dalam suatu perbuatan. Artinya mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Cara berimannya yaitu meyakini bahwa kitab yang diturunkan melalui rasul penerimanya. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu apa itu kitab Allah? Nah, akan kita bahas. Kitab Allah merupakan sebuah kumpulan firman Allah kepada para rasul dan nabi penerimanya. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun sebelumnya akan kita bahas. Ya, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini yaitu memakai bahasa Ibrani. Toharoh berarti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah Israel dan Mesir, yaitu yang memiliki 10 perintah di dalam isi kandungannya. Yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah, yang kedua yaitu perintah menyebut nama Allah dengan hormat, yang ketiga perintah memuliakan hari Sabat dan lain-lain. Yaitu yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini yaitu Zabaro atau menulis yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 di tanah Kanam, di daerah Kanam, yaitu isinya menyanyikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian zikir, nasihat, hikmah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada Injil. Injil yaitu kabar yang baik yang diturunkan rasul penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan sekitar abad Masehi, yaitu di sekitar Yerusalem, agar kembali kepada kitab menjauhi sifat tamak. Nah, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah bagi umat Islam pedoman hidup. Jadi Al-Quran ini adalah bacaan yang dibaca, yang diturunkan kepada Rasul penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW pada abad Masehi, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Nah, jadi yang disebut turunnya Al-Quran ini yaitu adalah nuzulul Quran.
peristiwa Al-Quran yang dimana Allah menurunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Muhammad di Gua Hiro. Awal menjadi Rasul yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, di dalam Al-Quran terdapat jumlah yaitu 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Menyempurna yaitu Al-Quran tadi atau kitab-kitab tadi diturunkan yakni menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sebelumnya, yaitu untuk manusia sebagai rahmat semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, jadi kitab tersebut adalah sebagai salah satu petunjuk bagi umat manusia, seluruh umat muslimin dan muslimat, bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ajaran terpuji. Kalau ajaran terpuji berarti ajaran yang baik yang berperilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu beribadah dan berdoa. Kalau sesama manusia berarti menolong dan membantu. Kepada hewan berarti memberikan makanan. Kalau kepada tumbuhan yaitu merawat tumbuhan. Bahkan kepada diri sendiri yaitu diantaranya yaitu adab memotong kuku, kemudian berhias ya. Jadi pada kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu coba di rumah lakukan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi hidup kita sendiri, yaitu yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Dah, jadi sekian sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembahasan teori kali ini. Ya, semoga kita masih dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kata-kata yang salah penyampaian, saya mohon maaf. Akan kita bahas untuk judul selanjutnya di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.